Haleluya, apa kabar saudara pada hari ini? Saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik saja. Jiwa saudara dalam pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Kemarin saya sudah sampaikan kepada kita rahasia daripada Mazmur 91. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, banyak orang yang mengambil Mazmur 91 ini dan kemudian menuliskannya dan taruh di dompet, bawa kemana-mana. Kalau itu dilakukan seperti itu akan menjadi seperti jimat dan tidak akan ada faedahnya apapun untuk hidup saudara. Ada juga orang yang mengambil Alkitab kemudian membuka Mazmur 91 dan dia letakkan di bawah bantal, sehingga dia merasa ketika malam tidur dia aman karena janji-janji Tuhan ada bersama dengan dia. Bukan seperti itu Bapak Ibu saudari yang terkasih dalam nama Yesus yang Tuhan inginkan. Tetapi apa yang dimaksudkan dalam Mazmur 91 seperti yang kemarin kuncinya di ayat 1, yaitu di dalam kita duduk di dalam secret place. Dan bagaimana siapa yang ada di secret place itu, tempat rahasia itu. Di dalam perjanjian baru itu disingkapkan bahwa Yesuslah yang duduk di tempat yang rahasia sebelah kanan takhta Bapa di surga. Artinya kita duduk bersama dengan Kristus. Ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita akan menerima semua janji-janji. Karena semua janji itu ada di dalam Kristus. Semua kemenangan kita itu ada di dalam Kristus. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Hari ini saya mau bagikan dari apa yang sudah pernah saya sampaikan beberapa hari waktu yang lalu. Dari Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus, pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka mereka sejak saat itu menjadi budak daripada iblis. Mereka yang diciptakan awalnya segambar dan serupa dengan Tuhan, diberikan kebebasan penuh, diberikan kuasa penuh kepada mereka untuk menaklukkan segala sesuatunya. Tetapi pada hari di mana mereka jatuh di dalam dosa, maka mereka seperti orang yang terbelenggu dan menjadi budaknya iblis. Iblis bisa mengatur kehidupan mereka. Iblis menuntun mereka kepada kesesatan demi kesesatan, kehancuran demi kehancuran. Karena itu memang kedatangan tujuan daripada kedatangan iblis. Iblis datang, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Kristus katakan, aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Yaitu segenap janji dalam Mazmur 91 diharapkan terjadi dalam hidup kita. Dan kita dapatkan semua itu di dalam Yesus dengan melalui penebusan yang dilakukan Yesus bagi kita. Seperti apa proses penebusan itu? Yaitu membebaskan kita dari perbudakan dosa. Membebaskan kita daripada perbudakan iblis. Iblis yang memperbudakan kita, iblis yang menjahili hidup kita, menzolimi kehidupan kita. Dan Tuhan datang membebaskan kita dan Dia berikan dirinya menjadi tebusan. Sama seperti saudara yang memiliki hutang dan menggadaikan barang saudara, barang berharga yang saudara miliki, emas saudara bawa ke pegadaian, saudara gadaikan, dan kemudian kalau saudara ingin memiliki kembali barang yang berharga itu, engkau harus tebus barang-barang itu dengan sejumlah uang yang sudah ditentukan. Seperti itu juga kita ini orang yang sudah diberikan anugerah yang besar oleh Bapa di surga. Kita diciptakan begitu luar biasa.
segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi kemudian seperti Esau, demi semangkuk bubur dia menggadaikan hak kesulungannya. Seperti itu juga Hawa, demi keinginan untuk menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi orang yang sangat penuh dengan hikmat dan pengetahuan, dia menggadaikan keistimewaan yang dia miliki dan mengambil semua yang ditawarkan iblis. Dan Hawa dan Adam dan keturunannya tidak punya kemampuan untuk bisa menebus itu kembali. Sehingga untuk menebus itu, barang yang berharga itu, Tuhan sendiri harus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menggantikan saya, menggantikan saudara. Karena hal ini yang perlu engkau catat. Engkau adalah barang berharganya Tuhan. Engkau adalah milik berharga kepunyaan Tuhan. Ingat, engkau diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, sehingga engkau menjadi miliknya yang paling berharga, kepunyaannya yang paling berharga. Itu sebabnya dia tebus kita dengan yang paling berharga yang dia punya, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, datang ke dalam dunia menjadi pengganti untuk menebus kita. Dia tempatkan dirinya di kayu salib, tempat yang seharusnya saya dan saudara berada, tapi dia berikan dirinya berada di tempat itu. Karena kasihnya kepada kita. Dan bukan hanya karena kasihnya, tapi karena dia merupakan saudara yang berhak. Saudara yang berhak. Karena firman Tuhan sudah mengatakan di dalam kitab Imamat, Tuhan sudah mengatur tentang bagaimana kehidupan bangsa Israel. Jikalau ada bangsa Israel yang mengalami kebangkrutan dan kemudian harus menggadaikan semua yang dia punya untuk menjalankan kehidupannya, maka saudaranya yang terdekat harus bisa menebus semua itu bagi orang itu. Saudara ingat, kita adalah saudaranya Yesus. Di dalam Matius pasal yang ke-17, ketika ibu dan saudara-saudara Yesus datang mencari Yesus, murid-murid berkata, "Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu datang mencarimu." Tapi apa jawab Yesus? "Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga." Siapa yang menjadi saudara-saudara Yesus? Orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi kalau saudara adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, maka engkau disebut saudara Yesus. Dan kalau engkau disebut saudara Yesus, maka Yesus harus menebus engkau, membebaskan engkau daripada belenggu iblis, daripada belenggu orang yang sudah mempiutangi engkau. Yesus sebagai saudara terdekat datang untuk menebus kita. Dia sebagai saudara terdekat datang untuk menebus kita. Dan karena kasihnya yang begitu besar, dia relakan, dia berikan nyawanya. Sama seperti cerita Rut. Bagaimana Rut dan mertuanya Naomi, mereka kembali ke negerinya sebagai orang yang bangkrut, tidak punya apapun lagi. Semua harta yang mereka punya sudah digadaikan. Sehingga Boas sebagai saudara terdekat mereka harus menebus semua barang kepunyaan Naomi dan Rut. Dan akhirnya setelah Boas menebus semuanya, mereka mendapatkan kembali apa yang menjadi milik kepunyaan mereka. Demikian juga setelah Yesus menebus kita, maka kita dapatkan kembali hak penuh sebagai warga kerajaan surga, sebagai
pengikut Yesus yang menerima janji-janji. Dan kita tahu ada begitu banyak janji-janji yang Tuhan berikan bagi kita. Sama seperti apa yang tertulis dalam Mazmur 91. Begitu banyak janji-janji itu. Tuhan menyertai kita, keluar masuk kita. Tuhan menghalau penyakit dari hidup kita. 1.000 rebah di sisi kiri, 10.000 sebelah kanan, kita tidak apa-apa. Kenapa? Kita telah ditebus. Kita tidak lagi berada di dalam perbudakan iblis. Karena sekarang kita telah menjadi milik Kristus, kepunyaan Kristus. Kita berada di dalam kerajaan yang berbeda. Ketika kita memahami tentang rahasia ini, maka bersukacitalah engkau pada hari ini. Karena engkau punya seorang penebus yang mengembalikan semua yang kau punya dan menempatkan kau kembali menjadi anak raja. Sehingga hari ini engkau bisa bernyanyi dengan berkata, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Sebagai anak raja, kita punya kuasa, otoritas. Dan semua yang menjadi milik raja adalah menjadi milik kepunyaan kita. Semua yang menjadi milik kepunyaan Yesus Raja kita juga menjadi milik kepunyaan kita. Dan kita aman bersama dengan Dia. Tidak ada satu penyakit, tidak ada satu pandemi, tidak ada satu kesusahan apapun yang bisa menarik kita dari kasih Kristus. Karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, pada hari ini saya mau berkata, mengajak kita semuanya, bersukacitalah. Paulus katakan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa kita harus bersukacita? Karena kita adalah anak-anak raja. Kita adalah orang-orang yang memiliki janji-janji Bapa. Sebabnya kita perlu bergirang, bersuka karena Tuhan. Karena semuanya telah dikembalikan kepada kita dengan jalan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami bersama-sama bersyukur karena ada seorang penebus yang menebus kami dan mengembalikan semua milik kami yang berharga dari apa yang Tuhan telah berikan di Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Hari ini kami boleh memiliki status hak kesulungan dan semua janji-janji itu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh berjalan dengan sukacita di kota kami ini. Kami boleh berjalan dengan girang dimanapun kami berada. Dalam usaha kami, pekerjaan kami, di kantor kami boleh bergembira. Karena ada Tuhan, Sang Penebus kami bersama kami. Yesus penebus kami sudah menebus kami daripada segala perbudakan iblis. Haleluya, kami bersyukur. Dan biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Biarlah sukacita, damai sejahtera dan berkat Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Kiranya saudara bersukacita dan kuat dan senantiasa diberkati Tuhan. Jangan lupa, stay safe. God bless you. Shalom.